Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang seberapa ramah lingkungan sih produk Unilever favoritmu. Dengan anggota kelompok, Felicia Kurniawan, Dea Septiana, Muhammad Dika Mustakahul Fikri, Alvindi Syarani Laisa, Dinda Putri Ananda. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari seperti Lifebuoy, Pepsodent, Sunsilk, Blue Band, dan Walls. Berdiri sejak 1933, Unilever melayani konsumen Indonesia dengan produk di kategori makanan, minuman, perawatan tubuh, dan rumah tangga sambil mendukung keberlanjutan. Berkomitmen pada inovasi berkelanjutan, Unilever memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia sekaligus mendukung program-program sosial dan lingkungan. Produk ramah lingkungan adalah produk yang dibuat tanpa memberikan dampak buruk bagi lingkungan karena pilihan bahan yang tidak berisiko buruk bagi lingkungan. Agar dikatakan sebagai produk ramah lingkungan, produk tersebut tidak menghasilkan karbon emisi dalam jumlah banyak. Analisis produk ramah lingkungan penting untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan, memenuhi regulasi dan menjawab kebutuhan konsumen akan produk berkelanjutan sekaligus mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Unilever berupaya menciptakan produk ramah lingkungan melalui inovasi berkelanjutan, seperti menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui, mengurangi plastik sekali pakai, dan mengembangkan kemasan daur ulang. Selain itu, Unilever berkomitmen mengurangi jejak karbon dalam proses produksi dan mendukung konsumsi yang bertanggung jawab melalui program-program seperti Unilever Sustainable Living Plan. Poin 1, LCA Life Cycle Assessment. LCA mengevaluasi dampak lingkungan produk sepanjang siklus hidupnya. Unilever menggunakannya untuk memilih bahan baku ramah lingkungan, mengurangi emisi, dan menciptakan kemasan daur ulang. Yang kedua, kalkulator emisi gas rumah kaca. Alat ini menghitung jejak karbon produk dari produksi hingga distribusi, membantu Unilever mengurangi emisi dengan beralih ke energi terbarukan dan efisien logistik. 3. Analisis penggunaan air dan limbah. Unilever mengukur penggunaan air dan limbah dalam produk serta komunikasi untuk mengurangi polusi dan mendukung efisien sumber daya. Yang pertama, pengurangan bahan baku. Unilever menggunakan bahan baku ramah lingkungan seperti minyak kelapa sawit bersertifikat RSPO dalam produk seperti Lifebuoy dan Dove. Yang kedua, pengurangan emisi gas rumah kaca. Unilever beralih ke energi terbarukan, seperti panel surya di pabriknya, dan mengurangi emisi transportasi dengan rute distribusi efisien. Yang ketiga, pengurangan penggunaan air. Produk seperti Rinso dirancang untuk memerlukan lebih sedikit air saat pembilasan, mendukung penghematan air dalam penggunaan sehari-hari. Yang keempat, pengurangan limbah. Unilever menjalankan program plastik recycling program dengan mendaur ulang kemasan plastik bekas dan memproduksi kemasan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Yang pertama, Dove. Dove mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan mengubah kemasan produknya menjadi lebih ramah lingkungan. Mereka menggunakan plastik daur ulang untuk kemasan dan bekerja untuk mengurangi jejak karbon dalam proses produksi. Yang kedua, Seven Generation. Produk pembersih rumah tangga dan deterjen dari Seven Generation diformulasikan dengan bahan-bahan alami yang terurai secara biologis. Kemasan produk ini juga terbuat dari plastik daur ulang dan mereka berfokus pada penggunaan energi terbarukan dalam produksi.
Strength atau kekuatannya adalah yang pertama, reputasi global dalam keberlanjutan dan inovasi produk ramah lingkungan. Kedua, komitmen terhadap pengurangan emisi karbon, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, dan pengemasan ramah lingkungan. Ketiga, portofolio merek terkenal seperti Dove, Lipton, dan Ben Jerry's yang mendukung inisiatif hijau. Lalu selanjutnya adalah weakness atau kelemahannya. Yang pertama, biaya produksi yang lebih tinggi untuk produk ramah lingkungan dibandingkan produk konvensional. Kedua, tantangan dalam mengedukasi konsumen tentang manfaat jangka panjang produk ramah lingkungan. Ketiga, ketergantungan pada pasokan bahan baku berkelanjutan yang mungkin terbatas atau mahal. Lalu opportunities atau peluangnya adalah yang pertama, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan, membuka peluang pasar yang lebih besar. Kedua, regulasi pemerintah yang mendukung produk ramah lingkungan seperti pengurangan pajak atau subsidi. Ketiga, inovasi produk baru yang dapat memperluas pangsa pasar seperti produk dengan pengemasan dapat didaur ulang atau biodegradable. Lalu threats atau ancamannya ialah yang pertama, kompetisi yang semakin ketat dari perusahaan lain yang juga mengembangkan produk ramah lingkungan. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku berkelanjutan yang dapat mempengaruhi biaya dan harga jual produk. Ketiga, perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional. Terakhir, kesimpulannya adalah Unilever memiliki kekuatan besar dalam mengembangkan dan memasarkan produk ramah lingkungan melalui inovasi dan komitmen terhadap keberlanjutan. Meskipun ada tantangan terkait biaya, persaingan, dan ketergantungan pada konsumen yang peduli lingkungan, perusahaan ini dapat memanfaatkan peluang besar yang ada seiring dengan tren peningkatan kesadaran lingkungan dan dukungan kebijakan pemerintah. Dengan terus berinovasi dan menjaga transparansi dalam praktik keberlanjutan, Unilever dapat memperkuat posisi kompetitifnya dalam pasar produk ramah lingkungan.